Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Materi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua karya tulis ilmiah yang meliputi kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua pengguna karya tulis ilmiah, dan yang ketiga karya tulis ilmiah populer. Dan materi yang ketiga yaitu karya tulis penelitian. Pendahuluan. Karya ilmiah dibedakan substansi atau corak tulisannya. Terdapat 4 corak penulisan karya tulis ilmiah yang mungkin, yaitu studi komparasi, rekayasa sistem atau disebut teknologi perangkat lunak, aplikasi, rancang bangun dan simulasi, atau satu penelitian. Keempat corak karya ilmiah itu diusulkan dan disusun dengan tetap dilandasi oleh satu permasalahan yang terjadi, sehingga ulasan akhir dari karya tulis ilmiah itu adalah satu solusi. Karya tulis ilmiah atau KTI yang bercorak satu penelitian mempunyai bentuk yang tersendiri dari 3 KTI yang lain, yaitu dia mempunyai secara spesifik satu hipotesa yang kemudian harus dibuktikan dalam langkah penelitian. Hasil akhir penelitian itu akan memberikan jawaban bahwa hipotesa tersebut benar adanya. Yang kedua, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki kekhususan. Beberapa kekhususan tersebut diantaranya: pertama, mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan. Yang kedua, menerapkan kebenaran ilmiah yang disajikan dengan metode ilmiah. Dan yang ketiga, menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Apabila dalam suatu karya tulis memiliki bentuk ketiga ini, maka dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, pengetahuan ilmiah selalu berkembang. Perkembangannya akan sangat terasa ketika kita menyaksikan perkembangan teknologi sebagai hasil dari perkembangan ilmu. Berbagai hasil temuan baru dalam ilmu pengetahuan itu dapat ditelusuri melalui bacaan atau karya tulis ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan perkembangan manusia memecahkan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya dan kemampuannya mempublikasikan secara ilmiah. Berikutnya adalah diagram siklus lahirnya karya tulis ilmiah. Kemudian pengguna karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya manusia yang dituangkan secara tertulis dalam mengusung suatu perkembangan ilmu. Karya tulis ini menandai keberagaman pemikiran manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin banyak tulisan ilmiah, maka semakin beragam pemikiran manusia dalam memunculkan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kemampuan menyusun karya tulis ilmiah harus dimiliki dan dikuasai oleh para pengguna, di antaranya ilmuwan, praktisi, profesional, serta para pelajar dan mahasiswa. Berikut ini adalah diagram pengguna karya tulis ilmiah. Kemudian karya tulis ilmiah populer. Cara untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah populer itu bermacam-macam. Tetapi umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan hasilnya. Yang kedua, lihat sejarah kerja ilmu penemuannya. Yang ketiga, deskripsi jalannya percobaan atau pengamatan. Yang keempat, cerita fiktif tetapi berdasar ilmu. Yang ketiga, karya tulis penelitian. Karya tulis hasil penelitian selalu dilandasi oleh satu hipotesa yang nantinya dibahas dan dibuktikan dalam satu penelitian dengan metode tertentu untuk pada akhirnya diperoleh pembuktian. Hasil pembuktian ternyata benar merupakan kesimpulan yang disebut sebagai tesa. Tesa akhirnya dapat menjadi satu teori yang dapat menjadi rujukan. Tesis atau dalam bahasa Inggris tesis merupakan istilah umum untuk suatu tulisan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang diwajibkan oleh perguruan tinggi. Biasanya, tesis terdiri dari beberapa bab, yaitu pendahuluan, bab tinjauan literatur, metodologi, temuan dan pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Tahapan yang biasanya dilakukan dalam penulisan untuk tesis mirip dengan tahap-tahap yang ditempuh dalam penulisan makalah penelitian.
Proposal penelitian di dunia akademik mengikuti suatu pola umum dengan 5 komponen, yaitu pendahuluan, studi yang diusulkan, termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan literatur dan kerangka teoretikal, prosedur penelitian dan referensi. Tentu saja, format proposal penelitian dapat berbeda dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu lain, dengan sering bergantung kepada instruksi penyandang dana atau sponsor penelitian. Elemen-elemen kelima komponen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, halaman-halaman depan. Bagian judul proposal mencakup antara lain judul tesis atau studi, nama jurusan dan fakultas, nama dan nomor mahasiswa, dan bulan dan tahun. Bagian ringkasan proposal memuat abstrak ringkas tentang proposal. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Dalam pendahuluan harus memiliki pengantar dan latar belakang atau masalah studi. Kemudian pertanyaan penelitian kunci, tujuan penelitian, delimitasi studi, dan signifikansi penelitian. Kemudian yang ketiga, yaitu tinjauan literatur dan kerangka teoritikal. Meliputi tinjauan atas karya terdahulu dalam bidang yang dikaji yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian yang keempat, prosedur penelitian. Meliputi rencana penelitian dan teknik atau metode yang diusulkan, seperti selayang pandang tentang desain studi, konsep-konsep kunci dan definisi-definisi dari istilah-istilah penting, data atau sumber informasi, pengumpulan data atau informasi yang diusulkan, metode yang diusulkan untuk menganalisis data, kerangka kerja, dan yang terakhir tentang masa studi, timeline, dan budget. Kemudian yang kelima yaitu referensi. Di dalam referensi, daftar semua karya yang disitir dalam proposal yang direferensi dengan benar dan baik. Kemudian judul penelitian. Judul proposal penting. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut yang konvensional dalam penelitian. Yang pertama, lazimnya, judul berkisar antara 12 dan 15 kata, memadai untuk menyampaikan tujuan studi. Yang kedua, lazimnya, judul memuat 3 aspek studi yang penting, yakni variabel, latar, dan subjek studi. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.